Selamat datang pada seminar nasional membangun kapabilitas teknologi dan kemajuan bangsa dalam rangka Munas Kagama ke-14. Senang sekali pada kesempatan hari ini 15 November di Hotel Mercure kita bisa bertemu para alumni berkumpul bersama. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, kepada Bapak Ali Dwi Payana selaku Sekjen PPK Gama, kepada Bapak Profesor Fauzan MPG selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kemudian kepada Bapak Dr. Ari Sujito Esos MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM, kemudian kepada para pembicara, kemudian kepada Bapak Budi Karya Sumadi, kemudian kepada para peserta Seminar Nasional Munas Kagama ke-14. Kemudian sebagai agenda acara seminar nasional hari ini akan kami bacakan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada. Yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Kemudian acara inti yaitu paparan sumber dan tanya jawab. Kemudian penyerahan cenderamata dan sekaligus sebagai acara terakhir akan dilakukan closing atau acara penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka akan menuju kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada dengan dirijen adalah Andi Titin Setyanti. Kami persilakan. Turut mau. Nyanyi Indonesia Raya. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Gajah Mada. Himne Gajah Mada. Kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku.
Terima kasih. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mengisi kekosongan di kursi sana. Yang baru hadir mungkin. Baik, selanjutnya kami lanjutkan dengan sambutan. Sambutan Sekjen Kagama akan disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Payana. Silakan Pak, Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama. Nah, ini lupa lagi nih. Kayak lupa. Kalau salam kagama, guyup rukun begunani. Ini artinya sudah lama nggak ketemu. Udah lupa. Ulangi ya. Siap? Siap. Oke. Salam kagama. Guyup rukun. Mantap. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua 1 PP Kagama, Bapak, kalau Kagama bukan Bapak, Mas Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Wakil Rektor Mas Ari Sujito. Tadinya saya menyiapkan pantun untuk Bu Opa, karena yang hadir Bu Rektor, saya rubah pantunnya. Bunga sotong, bunga melati, tumbuh subur di tengah telaga. Mas Ari Gito yang baik hati, tulus membantu Kagama sekuat tenaga. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Guru Besar, Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, para dekan dan seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang hadir, dan yang terkhusus Mas dan Mbak peserta seminar nasional yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Gusti yang Maha Agung, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam sebuah acara yang sangat penting bagi kita semua, yaitu seminar yang mengambil tema membangun kapabilitas teknologi untuk kemajuan bangsa. Ini adalah bagian dari rangkaian seminar Pramunas yang diselenggarakan oleh Kagama. Kami mempersiapkan 13 seminar Pramunas yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, Pak Wamen. Kita membahas berbagai tema yang memang benang merah dari semua tema itu adalah teknologi untuk kemajuan bangsa. Dan hari ini kita berbahagia karena kita akan membahas secara lebih komprehensif apa yang akan kita angkat sebagai bagian dari kontribusi Kagama untuk Indonesia. Saya kira yang penting bagi kita di Kagama saat ini adalah kita berupaya untuk memberikan yang terbaik
pemikiran, gagasan, dan ide-ide yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Dan di dalam melihat kemajuan bangsa di seluruh dunia ini, kita sudah bisa melihat bahwa kata kunci yang sangat penting bagi kita semua adalah teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa teknologi menjadi sesuatu yang menjadi latar belakang kemajuan di berbagai negara? Saya kira tahun 70-an, 80-an saya ingat sekali ada satu tulisan yang ditulis oleh para ilmuwan di Amerika Latin mengenai pembangunan dalam ketergantungan. Salah satu hal yang mereka angkat adalah memang negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga itu sudah melakukan pembangunan, tetapi pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara kemarin kan neng KSP toh, neng KSP nomor. Iya, tapi salah satu ketergantungan yang sangat kuat Dekan ya. dari negara berkembang terhadap negara-negara pertama atau negara-negara maju itu adalah ketergantungan di bidang teknologi. Itulah sebabnya mengapa negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam, kita berlimpah dengan berbagai sumber daya alam, tetapi kita mempunyai ketergantungan yang sangat kuat di dalam hal teknologi. Sehingga dalam konteks semacam itu, kita ingin untuk menjadi negara yang mandiri, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kita sebut Indonesia maju atau Indonesia emas. Tidak bisa tidak, kita harus mulai untuk menguasai riset dan teknologi ini sebagai satu modal dasar di dalam menjalankan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kagaba berpandangan bahwa untuk mengembangkan teknologi ini kita harus berbasis pada sebuah nilai-nilai yang betul-betul menjadi pedoman kita dalam pengembangan teknologi. Ada dua nilai penting yang sebenarnya muncul di dalam diskusi-diskusi Kagama terkait dengan teknologi ini. Yang pertama adalah inklusivitas. Jangan sampai teknologi itu justru bisa menyebabkan munculnya ketimpangan dan kesenjangan baru antar warga negara, antar manusia, sehingga ada yang menguasai teknologi, ada yang tidak menguasai teknologi, dan itulah yang kemudian menimbulkan kesenjangan-kesenjangan baru, baik itu kesenjangan secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam pengembangan teknologi yang harus kita lakukan adalah teknologi itu harus inklusif, bisa diakses oleh semua dari kita dan juga bermanfaat. Gue muter neng di ketemu koncone kali. Itulah sebabnya mengapa teknologi yang harus muter dikembangkan oleh bangsa ini termasuk Universitas Gadjah Mada adalah teknologi yang bisa mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dan harkat martabat dari manusia Indonesia. Yang kedua yang penting juga sebagai basis kita dalam mengembangkan teknologi itu adalah keberlanjutan. Kita tidak hanya bisa mengembangkan teknologi hanya untuk kepentingan kita hari ini, tetapi kita harus bisa mengembangkan teknologi itu untuk kepentingan peradaban kemanusiaan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita tidak bisa menerima sebuah upaya pengembangan teknologi yang merusak kemanusiaan kita, pengembangan teknologi yang kemudian juga merusak lingkungan kita. Oleh karena itu pengembangan teknologi yang dilakukan oleh bangsa ini harus betul-betul didasarkan pada keberlanjutan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, upaya kita untuk mencapai itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, memerlukan sebuah kolaborasi, sinergi, kerjasama di antara kita, apakah itu universitas, alumni, pemerintah, industri, adalah bagian dari ekosistem besar di dalam kita mengembangkan teknologi. Jadi kita tidak bisa lagi mengembangkan teknologi hanya berdasarkan kepentingan ego sektoral masing-masing. Kita harus mulai menggandeng tangan satu sama lain untuk mengembangkan teknologi. Mesti ketemu sama. Kami mempunyai beberapa catatan yang penting Pak Wamen terkait dengan pengembangan teknologi kita ke depan. Yang pertama kita harus jelas arahnya. Nah, ono mesti kesalaman ketemu. Titik berangkat kita di mana dan arah kita kemana. Dan kita mempunyai strategi seperti apa.
Itu saya kira salah satu hal yang harus kita miliki sebagai bangsa. Orang manggap daerah nih anu nih, orang yang kepelai. Yang kedua, kita harus bisa melakukan konsolidasi kelembagaan dan pembiayaan. Kita jangan lagi terpecah-pecah lagi. Saya kira ini jadi PR yang penting bagi kita semua. Sekarang ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan kemudian Sains dan Teknologi, dan kita juga ada BRIN. Ini perlu kerjasama untuk memperkuat satu sama lain sehingga menjadi satu. Aku ora lewat kono, aku lewat buri. Pembiayaan juga terpecah di mana-mana. Iya. Wong Dan orang juga digunakan untuk kepentingan yang beragam. Orang ini ya. Ngarep ora iso orang ini. Aku kan lewat buri. Catatan Nanti yang juga orang ketiga ngerti yang kau. sangat penting yang urgent juga kita Wong ini di kamar. akan sampaikan dan mungkin nanti akan bisa disampaikan kepada teman-teman sebagai narasumber adalah penguatan sumber daya manusia. Ini lewat itu buri guna sing terbuka kayak gini. Pembangunan manusia Indonesia tidak bisa tidak kita Oke nih. juga membangun sebuah talenta-talenta terbaik di bidang riset dan teknologi yang punya ekosistem yang baik sehingga bisa memberikan sebuah kondisi yang sangat baik bagi mereka untuk Neng arep riset neng arep. dan teknologi untuk kepentingan Iya orang di ketum ya kan pertanggungjawaban laporan. Saya kira itu beberapa Wawan. hal yang sangat penting yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Menteri atas kehadiran Bapak hari ini yang memberikan pidato kunci seminar. Kemudian pada para pembicara Mas Ahmad Yunianto, Mas Aye, terima kasih. Prof. Kuat Riyana, ini orang dalam Ordal ini dari Universitas Gajah Mada. Semoga kehadiran Pak Kuat Riyana bisa memperkuat juga apa yang menjadi harapan kita di dalam pengembangan teknologi ke depan. Ibu Budiastuti Ontowiryo, terima kasih Ibu dari BRIN. Kita harapkan kolaborasi antara Gajah Mada, alumni Kagama dengan BRIN juga bisa berlanjut. Dan tentu saja Bikurita pada tim moderator kaki kan kita, rektor yang biar. Ibu Bikurita. Budiastuti Tekor. yang pada kesempatan kali ini FMKG. hadir menemani kita semua. Terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sponsor yang membantu terselenggaranya acara ini, dan juga tidak kalah pentingnya ajang seminar ini bisa membahas berbagai hal yang kita menjadi concern kita bersama, dan sekali lagi bagian dari cara kita berkontribusi atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga Kagama juga berbahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Pak Arif Wibayana atas sambutannya. Dan sambutan kedua akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni, yaitu Bapak Dr. Ari Sujito, SOS MSI. Kepada Bapak Ari Sujito, SOS MSI, kami persilahkan. Purwati. Purwati. Oh iya ya. Iya. Profesor urung. Dokter. Yang terhormat Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Fauzan. Yang saya hormati Ketua PPKGABA, dalam hal ini ada Pak Budi Karya, Pak mantan Menteri kita. Kemudian teman saya Mas Ari Dwipayana, Bli Ari, Sekjen PPKGABA. Tadi beliau memberi pantun kelihatan memuji. Itu biasanya ada modusnya. Dia 10 tahun meninggalkan kampus, dan dia sekarang mau balik supaya bisa diterima, maka muji saya. Nyogok.
Terima kasih Mas Ari. Kemudian Ketua Pengda, Pengcap, Agama seluruh Indonesia, kemudian para narasumber, ada juga para senior di sini yang hadir, ada Dewan Guru Besar, ada Senat Akademik UGM, dan juga para alumni serta Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenanan kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rangkaian Munas yang diantaranya diawali dengan seminar yang saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk membuktikan bukan hanya dari sisi wacana, tapi secara praksis Universitas Gadjah Mada, keluarga besar alumni Gadjah Mada selalu berkomitmen untuk berkontribusi besar buat bangsa. Kegiatan seminar nasional ini di dalam rangka Munas Agama ke-14 bertema membangun kapabilitas teknologi untuk kemajuan bangsa. Saya kira saya mengucapkan juga para alumni dari berbagai penjuru di Indonesia, kalau bertemu selalu minimal itu harus ada foto. Dan tadi malam saya sengaja, saya itu senang joget, tapi tadi malam saya menikmati para alumni itu berjoget liar. Nah, itu sekaligus menjadi penanda buat kita bahwa kekompakan para alumni untuk membawa berkontribusi buat bangsa sekaligus bermitra dengan Universitas Gadjah Mada, saya sangat membanggakan atas itu semua. Bapak Ibu semua, kita juga komitmen ini juga kita ingin berkontribusi bagi pengembangan pemikiran pembangunan, terutama erat kaitannya dengan upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan kita tahu bahwa sejak awal sains dan teknologi itu berkembang pesat dan tentu ini akan bisa menjadi basis peradaban sebuah bangsa. Proses-proses evolusi, transformasi, kebudayaan juga memberi makna yang cukup penting di dalam menopang pembangunan kita. Aspek kemelekatan manusia pada teknologi ini juga kita bisa baca dalam berbagai bidang dan itu berfungsi untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi juga sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan atas dasar itu, maka yang tadi juga disinggung atau disampaikan oleh Bli Ari bahwa proses yang makin berubah ini menuntut adaptasi kita. Peran-peran baru yang kita harus mainkan, kita lakukan tentu diadaptasi dengan konteks risiko dan capaian yang akan kita peroleh. Perkembangan ini tentu kita sebut dengan perkembangan teknologi yang begitu masif hingga terjadi disruption. Teknologi digital bisa mengubah berbagai sistem produksi, distribusi maupun konsumsi pengetahuan manusia. Bapak Ibu, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan yang kita sebut artificial intelligence yang sekarang menjadi tren. Pak Kuat ini ahlinya itu fakultas yang memproduksi banyak hal dan temuan-temuannya banyak, kita nanti bisa sharing. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk membuat dan memastikan adalah kita bisa beradaptasi, bersurvive sehingga batas-batas yang belum pernah terbayangkan pun kita bisa alami. Kira-kira tanggal 5 September tahun 2024, UGM juga telah menandatangani kerjasama dengan Microsoft untuk pengembangan AI di bidang pendidikan. Dalam perkembangan kerjasama ke depan, UGM juga mendirikan UGM Center for AI sebagai pusat komunitas yang aktif bergerak di bidang kecerdasan buatan ini. Nah, ini yang saya kira ini tantangan yang cukup serius. Beberapa agenda yang mungkin relevan, pengembangan teknologi secara berkelanjutan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Melalui rencana pembangunan jangka panjang misalnya 2025-2045 memberikan penekanan bahwa teknologi menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, tapi kita juga harus sadari bahwa tidak memungkiri bahwa teknologi juga menyimpan sisi resiko. Teknologi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, transformasi teknologi ini bisa menjadi ancaman. Krisis global, industri perang yang sekarang ini menjadi bagian dari tragedi kemanusiaan
harus menjadi bagian dari komitmen kita untuk memecahkan teka-teki ini. Krisis global ini tentu saja juga berdampak pada Indonesia. Dan karena itu kita perlu memiliki peta strategis pengembangan teknologi masa depan di dalam mewujudkan teknologi emas tahun 2045 dengan mengidentifikasi berbagai tantangan, peluang, dan apa yang kita bisa kerjakan. UGM juga telah melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi. Tentu ini tidak berangkat dari nol. Kita bisa belajar dari praktek baik yang dikembangkan melalui bidang penelitian dan inovasi teknologi tersebut yang bisa dikembangkan di masa mendatang agar kita mampu mengelola, memanfaatkan, mengintegrasikan sumber daya teknologi secara optimal. Bapak Ibu, Rektor pesan juga, tapi nanti siang pasti hadir karena menghadiri pembukaan Munas. Munas ini kata Bung Ari nggak perlu gontok-gontokan, oleh joget-jogetan sebenarnya jotos-jotosan. Dan kami menyambut baik seminar Pramunas Keagamaan 14 pada hari ini yang secara khusus memberikan perhatian pada aspek teknologi yang begitu lekat dengan kehidupan keseharian dunia kerja secara praksis. Dan begitu juga berharap semoga ini memberikan makna terbesar dan kontribusi kita buat bangsa. Di antara sekian banyak tantangan terbesar buat bangsa ini adalah memecahkan bagaimana teknologi bisa berperan mengatasi soal kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan, dan transformasi pengetahuan itu bagian dari tanggung jawab para intelektual, praktisi, dan policy maker yang bekerja di berbagai tempat. Kagama harus ikut bertanggung jawab mengawal bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kagama juga harus ikut bertanggung jawab sama-sama mengawal agar peradaban bangsa ini akan makin membuat kita optimis. Legasi-legasi positif harus kita telurkan agar teman-teman generasi berikutnya akan punya harapan yang begitu besar. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas keterbatasan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Ari Sugito, SSOS MSI. Dan selanjutnya keynote speech dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya tidak diterima di Gajah Mada, tetapi yang diterima adalah saudara sepupu saya. Tetapi saudara sepupu saya tidak bisa bergabung dengan Kagama, tetapi yang bergabung adalah saya. Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan. Oh, Kagama kan? Dudu. Ya, Dudu lagi kan? Saya hormati Pak Budi. Menterinya Dikti. Ya. Kami Iya. ketemu Pak Budi di kampus Malang UMM. Insya Allah 2 kali, dan beliau banyak berkontribusi membantu Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, komedi. Saya kira ini juga karena keagamanya. Pak Ari Dwi Bayana, Sekjen BP Kagama, yang saya banggakan. Pak Wakil Rektor, Pak Ari juga, Ibu Prof. Sulistiawati, Ketua Senat Akademi. Mana Ibu? Prof. Baikuni, makasih tadi sudah foto-fotoan juga.
pembicara, para peserta Munas Seminar Nasional yang kami banggakan. Pak Ari tadi membuat pantun, saya juga membuat pantun. Ke Surabaya naik pesawat. Kemarin saya Kagama memang hebat. Burung cemara terbang ke utara, mengelilingi seluruh belahan dunia. Nggak tahu kenapa ke utara. Seminar Pramunas Kagama memang luar biasa, membangun kapabilitas teknologi untuk kemajuan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan alumni, saya kira menjadi kegelisahan pada umumnya yang saat ini menjadi isu nasional. Banyak berbicara teknologi, tapi tadi juga sudah disinggung dan saya terima kasih. Satu sisi kita juga harus bicara tentang manusia unggul. Ketika kita bicara tentang manusia unggul, banyak aspek yang harus ditangani. Tidak hanya sisi teknologi. Kenapa kita berkonsentrasi pada teknologi? Karena teknologi menjadi indikator kemajuan bangsa. Tetapi sisi lain ada hal-hal yang tadi menjadi persoalan yang diakibatkan oleh teknologi itu sendiri. Dan alhamdulillah ini juga sudah menjadi perhatian kita semua. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya barangkali akan cerita saja